Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Anggara, NPM saya 1734030240. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi dan pasar modal. Baiklah, langsung saja. Definisi investasi itu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu investasi harus dibedakan dari spekulasi. Spekulasi mencakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Selanjutnya itu IRS, Internal Revenue Service, mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih besar dari 6 bulan. Investasi dapat dilakukan pada aset real, misalnya tanah, emas, bangunan, dan aset finansial seperti saham, obligasi, deposito, sekuritas derivatif yang biasanya diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya itu tujuan berinvestasi. Ada beberapa tujuan berinvestasi. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan. Dengan berinvestasi, dana yang tidak dikonsumsi sekarang diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tujuannya menghindari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena berpengaruh inflasi. Yang selanjutnya penghematan pajak, fasilitas penghindaran pajak untuk jenis investasi tertentu. Selanjutnya itu bentuk investasi. Di sini ada dua bentuk investasi properti. Maksudnya di sini investasi dalam bentuk properti seperti emas, tanah, rumah dan lain-lain ya, yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya bentuk investasi ekuitas, investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam B atau tidak. Selanjutnya produk investasi. Di sini ada dua juga ya, produk investasi dengan pendapatan tetap. Contoh deposito dan tabungan. Produk investasi pertumbuhan hasil tidak pasti sesuai harga pasar ya. Contoh misalnya emas, tanah, bangunan, barang koleksi dan mata uang asing. Itu produk-produk investasi. Selanjutnya dasar keputusan berinvestasi. Ini dasarnya yaitu return ya, atau imbal hasil. Tingkat keuntungan investasi merupakan kompensasi atas opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi. Selanjutnya expected return versus realized return ya. Selanjutnya risk atau risiko, kemungkinan perbedaan return yang diharapkan dengan return aktual. Yang terakhir high risk high return. Itulah dasar keputusan berinvestasi ya. Selanjutnya risiko. Di sini risiko berinvestasi. Tentu saja dalam hal kita berinvestasi ada beberapa risiko yang dapat berisiko. Yang pertama turunnya nilai investasi, yang kedua kesulitan menjual produk investasi, dan yang terakhir yield tidak sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Oke, hubungan ini ada hubungan risiko dengan return yang diterapkan, yang diharapkan. Di sini ada gambaran ya tentang hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Oke, yang selanjutnya proses keputusan investasi. Di sini proses keputusan ya. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi tergantung kepada investor. Misalnya nih, memperoleh penghasilan pada usia pensiun.
Yang selanjutnya penentuan kebijakan investasi. Penentuan alokasi aset yang akan dijadikan objek investasi, entah itu apakah saham, deposito, dan bangunan. Yang terakhir yaitu pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio aktif versus strategi portofolio pasif ya. Pemilihan aset dalam portofolio, mencari kombinasi portofolio yang paling efisien. Selanjutnya terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Melakukan benchmarking yang atau biasanya dilakukan dengan membandingkan dengan indeks portofolio pasar ya. Oke, selanjutnya cara mengurangi risiko investasi. Di sini ada beberapa, yaitu 3 cara ya. Yang pertama, memiliki produk investasi dengan risiko yang terkecil. Yang kedua, melakukan diversifikasi portofolio atau melakukan investasi pada berbagai produk ya. Yang terakhir yaitu melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Di sini ada pasar modal ya, atau financial market. Yang pertama yaitu money market. Pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka pendek atau lebih 1 tahun. Contoh call money ya, interbank loan, dan falas. Yang kedua, capital market. Pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun ya. Sorry ya, yang pertama tadi kurang dari 1 tahun, yang kedua baru lebih dari 1 tahun. Contoh misalkannya saham, obligasi, produk derivatif, dan lain-lain. Selanjutnya manfaat pasar keuangan. Yang pertama yaitu alternatif investasi. Melalui pasar keuangan, investor dapat menghasilkan yield atas aktivitas investasi. Yang kedua, alternatif pendanaan. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana, pasar keuangan dapat menjadikan sumber pendanaan. Selanjutnya, instrumen di pasar modal. Instrumen dalam pasar modal disebut efek-efek dapat berupa, yaitu pertama saham, bukti pemilikan perusahaan ya. Obligasi itu ya bukti utang kepada masyarakat. Bukti right, itu hak untuk membeli saham. Bukti waran itu hak untuk membelikan saham, bukan pemegang saham lama ya. Yang terakhir yaitu produk turunan atau derivatif. Contoh indeks saham dan obligasi untuk tujuan spekulasi. Oke, selanjutnya jenis-jenis pasar modal ya. Di sini ada 4 jenis pasar modal, yaitu yang pertama, pasar modal pertama atau yang perdana, yaitu sarana bagi perusahaan untuk menawarkan saham atau obligasi pertama kali ke masyarakat. Yang jenis kedua yaitu pasar modal kedua atau sekunder, itu sarana jual beli efek antara investor dan harga dibentuk melalui perantara efek. Selanjutnya yang tiga, pasar ketiga, sarana jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker atau anggota bursa. Yang keempat itu pasar keempat, sarana jual beli efek antar investor tanpa perantara. Sistem bursa efek. Sistem bursa efek itu ada 2 ya, yaitu unit sistem, bursa efek yang berdiri sendiri ya. Jadi bursa efek yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu branch system, atau bursa efek dengan memiliki kantor pusat dan cabang-cabang. Di sini selanjutnya yaitu organisasi pasar modal. Secara kelembagaan, 1 Menteri Keuangan, 2 Bapepam atau LK, yang ketiga Self Regulation Organization atau disingkat jadi SRO. Itu terbagi menjadi 3 ya. Satunya bursa efek atau BI. Yang kedua lembaga clearing dan penjamin atau PT KPEI. Yang selanjutnya lembaga penyimpan dan penyelesaian atau PT KSEI. Oke. Jadi baiklah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.